saya Nurlinda dari Program Studi Manajemen Universitas Mula Warman Samarinda. Baik, di sini saya akan sedikit ngerangkum materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia sendiri adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisah kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Umumnya, cakupan bahasa ejaan membicarakan 1. Pemakaian huruf vokal dan konsonan. 2. Penggunaan huruf kapital dan kursif. 3. Penulisan kosakata dan bentukan kata. 4. Penulisan unsur serapan, afikasi dan kosakata asing. Kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Ejaan sendiri juga memiliki fungsi loh. Nah, yang pertama itu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, ketiga alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Nah, selain ketiga fungsi tersebut, ejaan berfungsi untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tulis. Sejarah ejaan bahasa Indonesia itu juga meliputi yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, kedua, ejaan Republik, ketiga, ejaan yang disempurnakan, keempat, ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi, adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Disebut ejaan Suwandi karena yang meresmikan ejaan ini sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen adalah Raden Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada saat itu. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Pengubahan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Suwandi dimaksudkan agar terdapat kemudahan dalam penyederhanaan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga tahun 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan tersebut merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia ejaan bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947. Ejaan yang disempurnakan mengalami 2 kali revisi sepanjang waktu pemakaiannya, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah yang pertama, penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keenam, penulisan unsur serapan. Yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia itu pengertiannya sama yang aku kasih tahu tadi di awal, yaitu ejaan bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata kalimat, dan sebagainya. Nah, ejaan ini memiliki 3 aspek, yaitu 1 aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologi, ujaran berupa tanda baca.
Baik, mungkin ini saja yang bisa saya rangkum dari materi ejaan bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi, baca-baca di Google atau lebih mempelajari lagi tentang materi ejaan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.